Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hidup untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Dan yang kita jalani sekarang, Yahya Tsaquf menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, menyingkirkan Aqil Siraj, dan kita melihat track record Yahya Tsaquf itu sudah bisa kita bayangkan dia akan membuat langkah-langkah kontroversial ke depan, sebagaimana dulu dia pernah membuat langkah kontroversial ketika dia menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu dia mengumumkan di tengah malam buta dekret dari Presiden yang antara lain isinya, dekret yang dibacakan oleh Yahya Tsaquf adalah satu, membubarkan DPR hasil pemilihan umum. Dan ini langkah kontroversial yang membuat kemudian Gus Dur itu terdongkel dari kursi kekuasaan yang megah setelah dekret itu yang dibacakan. Yahya Tsaquf membuat lawan-lawan politik Gus Dur ngamuk dan membuat sidang umum luar biasa MPR, dan meminta Gus Dur mempertanggungjawabkan langkah-langkah politiknya, termasuk membuat dekret presiden itu. Gus Dur tidak datang, dan akhirnya dalam sidang itu dicopot kekuasaan Gus Dur, dan itu dimulai pencopotan itu, tragedi politik Gus Dur itu dimulai oleh dekret presiden, atau puncak kontroversial Gus Dur itu bermuara atau berpuncak pada dekret presiden, yang dekret itu dibacakan oleh Yahya Tsaquf. Jadi sejak awal Yahya Tsaquf itu masuk dalam pusaran yang saat itu dia tidak punya pilihan. Mungkin itu suatu investasi politik, dia berani atau dia ditunjuk oleh Gus Dur sebagai orang anak muda yang membacakan dekret presiden yang sangat kontroversial itu. Dan investasi politik itu tentu akan dikenang orang banyak, dan kita mengenangnya, dan itu tidak bisa dihapuskan dari jejak politik atau riwayat politik dari Yahya Tsaquf yang sekarang atau yang kemarin Jumat itu terpilih menjadi ketua ormas, organisasi atau Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan tentu dia akan tidak berubah dari karakter utamanya, yaitu mengabdi pada orang yang memiliki kepentingan yang lebih tinggi, sebagaimana dia mengabdi pada Gus Dur sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sebagai presiden, dan dia menjadi corong. Sekarang dia akan menggunakan corong Nahdlatul Ulama karena dia sebagai ketuanya untuk bergabung politik, melawan atau meneruskan kepentingan, mungkin kepentingan oligarki yang lebih tinggi, yang dia tidak punya daya tawar menawar terlalu besar, tapi dia setidaknya punya satu alat atau satu modal baru, yaitu sekitar 100 juta warga Nahdiyin yang kini ada di bawah pengelolaannya sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan kita lihat dalam sejarah yang lebih ke belakang, Nahdlatul Ulama
itu meskipun awalnya adalah organisasi keagamaan yang didirikan di Surabaya tahun 1926, tapi dalam sejarah politik Indonesia modern tentu kita tahu dia kemudian menguat menjadi organisasi yang memiliki orientasi politik dan orientasi kekuasaan yang sangat kuat dengan memisahkan diri dari Partai Muslimin, Partai Muslim, Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Masyumi adalah satu-satunya partai politik, wadah partai politik Islam Indonesia yang terbesar ya di era kemerdekaan. Dan awalnya Nahdlatul Ulama bagian dari Masyumi, dan kemudian dia memisahkan diri dan membentuk Partai Nahdlatul Ulama. Dan dalam perjalanan sejarah Indonesia modern kita tahu Partai Nahdlatul Ulama itu sangat dikenal, sangat fleksibel dan sangat pandai membaca arah angin dan bisa berkompromi dengan kekuasaan, dan jadilah dia bagian dari Kabinet Kaki Tiga bersama PNI, Nasionalisme Sekuler, dan bagian dengan Kabinet Kaki Tiga bersama Partai Komunis Indonesia. Gagasan-gagasan Nasakom yang dikembangkan oleh Bung Karno, itu peran-peran Partai Nahdlatul Ulama itu sangat menentukan dalam memberikan arah bagi perjalanan bangsa kita yang kemudian berakhir pada tragedi nasional di Lubang Buaya. Kemudian sebagaimana kita tahu, Nasakom berjabat tangannya NU, Nahdlatul Ulama, sebagai partai politik dengan Partai Komunis Indonesia, ya, dengan mentor yang terbesar atau dengan guru politik yang terbesar adalah Soekarno. Akhirnya PKI dan NU saling membunuh karena kepentingan politik atau karena kepentingan saling mempertahankan diri di dalam upaya-upaya mendominasi perjalanan politik Indonesia modern kita. Dalam perspektif sejarah itulah di mana orientasi politik yang kuat dari sebagian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang awalnya memang meneguhkan diri sebagai organisasi kultural dan kemudian memisahkan diri dan meneguhkan diri sebagai organisasi politik, dan berujung pada tragedi 65, geger September 65, dan kemudian kesadaran baru muncul sehingga kembali ke khitoh tahun 1984 ya, di bawah kepemimpinan Gus Dur Abdurrahman Wahid. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya, godaan-godaan pada kekuasaan di kalangan NU itu begitu kuat dan betul-betul akhirnya membawa organisasi Jamiah yang sudah kembali ke khitoh tahun 26 sejak muktamar di situ pun tahun 1984 itu kembali ya bermain-main menyeret Nahdlatul Ulama ke titik pusat kekuasaan, dan tampaknya itu yang akan terjadi ke depan di bawah NU, di bawah siapa itu, Yahya Tsaquf ya, akan dicengkrama ya, dengan penguasa baru atau turut memainkan posisi-posisi penguasa baru, karena dia Nahdlatul Ulama memiliki bargaining position, daya tawar yang begitu signifikan di masa depan bagi orang-orang yang bermasalah sekarang, yang kelak akan bisa dilindungi dan mendapatkan perlindungan politik di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ya, siapa tahu ya itu yang terjadi, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai tempat untuk mencari perlindungan politik atau mencari suaka politik bagi orang-orang yang sekarang merasa bersalah dan dia khawatir terhadap masa depannya sendiri. Dalam perspektif ini saya kira Yahya Tsaquf
bisa membaca arah angin dan dia akan memainkan peranan yang penting dalam sejarah politik Indonesia modern dengan langkah-langkahnya yang pasti kontroversial di masa depan. Hidup untuk mendorong, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, tapi hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Dan bangsa kita sekarang harus menerima kenyataan bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama adalah Yahya Tsaquf, yang sejak kemunculannya di panggung politik adalah sangat kontroversial dengan meneruskan sikap politik Gus Dur yang sangat kontroversial sebagai juru bicara presiden, mengumumkan kepada dunia dekret Presiden Abdurrahman Wahid yang membuat dia terjungkal dari kemegahan kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.